adha'afam mudha'afah, akan dilipat gandakan. Bahkan dalam hadis qudsi disebutkan saumuli wa ajzibihi, bahwa yang namanya puasa itu adalah milikku kata Allah, wa ajzibihi, dan aku sendiri yang akan melipat gandakan pahala. Kalau hari-hari biasa kita tahu kalau jamaah sholat kita tahu pahalanya 27 derajat dan sebagainya kita tahu. Tetapi khusus yang teristimewa dalam bulan suci Ramadan itu kita tidak tahu. Maka itu adalah hak prerogatifnya Allah, karena saumuli, bahwa puasa adalah hak prerogatifnya Allah dan Allah sendiri yang akan melipat gandakan pahalanya. Itulah. Masya Allah. Jadi kita nggak boleh ya seperti aduh aku harus melakukan ini supaya tomak begitu Ustadz. Gitu Gus. Harus produktif dalam bulan suci Ramadan. Baik itu muamalahnya, muasyarahnya, dan yang utama adalah ibadahnya Mbak Riza dan pemirsa di rumah ya. Baik. Lagi nih, kira-kira nih dari panjenengan ada gak nih anjuran secara khusus ibadah-ibadah yang sebaiknya kita lakukan pada saat bulan Ramadan ini? Iya. Di dalam bulan suci Ramadan ada banyak ibadah yang dianjurkan. Yang masyru'ah di dalam beberapa keterangan kitab itu Rasulullah banyak sekali menjelaskan. Satu, misalkan dalam hadis Imam Nasai disebutkan bahwa ibadah yang utama adalah i'tikaf dalam bulan suci Ramadan. Tapi di dalam hadisnya Imam Tirmidzi dikatakan yang utama adalah bersedekah di dalam bulan suci Ramadan. Dan yang tidak lupa juga sholat-sholat sunnah Bariza. Sholat-sholat sunnah yang teristimewa ya sholat tarawih. Sholat tarawih dikatakan bahwa dalam hadisnya Imam Baihaqi disebutkan kanu yakumuna fi ahdi Umar bin Khattab ala 20 rak'atan fi Ramadan, bahwa kami para sahabat itu ketika datang bulan suci Ramadan itu berjamaah mengadakan ibadah sholat tarawih 20 rakaat. Ini adalah amalan-amalan sunnah yang dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan. Ini penting sekali buat kita. Ini artinya apa? Bahwa bulan suci Ramadan itu adalah ladang ibadah bagi umat Islam. Jadi ngilmu mindset penggelonohan itu harus dihilangkan dalam bulan suci Ramadan. Mari semangat beribadah, gitu ya. Mungkin kalau yang sudah terbiasa begitu ya, sudah terbiasa di bulan-bulan setiap harinya sudah melakukan ibadah dengan baik, itu kan akan mudah ya melakukan ibadah Ramadan juga pada umumnya hari-hari seperti biasanya. Tapi bagaimana Gus dengan kira-kira seseorang atau kita lah remaja ini kan masih kerap mencoba menaikkan iman kita, mencoba istiqomah dalam beribadah, tapi masih saja kesulitan gitu. Nah, kira-kira ada nggak nih motivasi atau cara khusus lah supaya kita ini semakin semangat gitu beribadahnya ketika bulan Ramadan ini? Iya, jadi begini. Ini memang tidak hanya di zaman kita. Sejak zamannya Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan penyakitnya remaja itu sejak dahulu adalah fitulil amal. Jadi panjang angan-angan, seolah-olah kalau masih remaja itu meninggalnya masih lama. Sehingga apa? Ibadahnya itu ya sekenanya saja, karena dianggap bahwa ibadah itu hanya kebutuhan orang tua yang mau meninggal. Padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Yang namanya kematian itu kata Imam Al-Ghazali, mal aqrab minan nas, apa yang paling dekat dengan manusia, kata Imam Al-Ghazali itu adalah kematian. Maka yang namanya kematian itu Mbak Riza dan pemirsa yang di rumah, kematian itu adalah bukan nomor urut tapi nomor cabut. Kalau nomor urut itu ya mudah. Kalau misalkan masih ada bapaknya, ada kakeknya, urutannya kan masih lama. Tapi sayangnya yang namanya mati bukan nomor urut tapi nomor cabut. Ada kalanya dicabut waktu tua juga pantas, tapi dicabut waktu muda itu juga banyak gitu loh. Maka dari itu yang muda-muda tidak boleh tulul amal, tidak boleh sibuk wiritan HP. Mulai sekarang dibangun mindset bahwa
ibadah itu tidak hanya kebutuhan orang tua tapi kebutuhan kita semua untuk mapak kematian kita. Ya. Nah, begitu pemirsa. Gimana caranya biar semangat puasa? Harus ingat mati. Nah, ya. Jadi pemirsa, meninggal itu bukan hanya untuk orang tua saja tapi semua umur begitu. Jadi itulah hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya pada hari ini. Jadi buat semuanya ini ya pemirsa Madu TV Nusantara untuk selalu beribadah dan apalagi nih ya ini kesempatan emas buat kita memasuki bulan yang cukup istimewa. Dan terima kasih Gus Sampun Rawuh bersama kita di Madu TV dan pemirsa terima kasih Anda sudah menyimak Ngabuburit Insight barengan sama Madu TV Nusantara. Dan pemirsa Anda dapat menyaksikan channel kami di Paisa 3B Satelit Merah Putih atau di Telkom 4 posisi orbit 108 bujur timur. Anda juga dapat menyaksikan di Madu TV Official atau di website kami www.madu.tv. Saya Riaza Robi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.